Akan tetapi Sya'ban itu juga tidak kalah istimewanya dengan bulan-bulan yang lain. Ya. Bulan Sya'ban itu juga tidak kalah mulianya dengan bulan-bulan yang lain. Ya. Sya'ban itu, ya, begitupun juga bulan-bulan yang lain yang dianggap mulia itu tidak serta-merta jadi mulia. Pasti ada sesuatu yang melatar belakanginya bulan tersebut jadi mulia. Contoh umpamanya bulan Rajab itu jadi mulia karena di dalamnya ada apa? Ada peristiwa besar, peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bulan Ramadan itu bulan mulia karena di dalamnya ada yang namanya nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Begitupun seperti bulan Rabiul Awal itu jadi mulia karena di dalamnya ada Maulidur Rasul, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di dalam bulan Rabiul Awal. Ya. Bulan Muharram menjadi mulia karena di dalamnya ada yang namanya hari Asyura. Syawal menjadi mulia, ya. Bulan Syawal jadi mulia karena di dalamnya ada yang namanya Idul Fitri. Dan begitu pun bulan-bulan yang lain pasti ada yang melatar belakangi suatu bulan itu jadi mulia. Lah begitu pun yang namanya bulan Sya'ban juga begitu. Ya. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, ketika bulan Sya'ban kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yasumu, kadang-kadang, ya, yasumu Nabi Muhammad itu kalau bulan Sya'ban puasa, yasumu hatta nakula, sampai kami katakan, kata Sayyidah Aisyah, la yuftiru, Nabi Muhammad itu tidak pernah berbuka. Artinya kayak seperti tidak berpuasa. Artinya Nabi Muhammad itu banyak berpuasa. Akan tetapi kadang juga dalam kesempatan yang lain Nabi Muhammad itu yuftiru. Nabi Muhammad terkadang berbuka hatta nakula, sampai kami katakan, kata Sayyidah Aisyah, la yasumu, seolah-olah Nabi itu tidak pernah berpuasa. Akan tetapi Rasul itu tetap memperbanyak puasa di bulan sampai dikatakan lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahron aktsara min Sya'ban. Sayyidah Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi itu berpuasa sebanyak puasa kalau di bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullah. Ya. Karena sesungguhnya, kata Aisyah, Nabi Muhammad itu berpuasa pada bulan Sya'ban kullah, semuanya. Artinya sebulan penuh, bahkan dikatakan yasilu ila Ramadan, sampai Nabi Muhammad itu nyambung puasanya dari bulan Sya'ban dilanjutkan ke bulan Ramadan langsung, tidak ada jeda. Artinya di bulan Sya'ban penuh puasa 1 bulan, kemudian dilanjut dengan bulan Ramadan. Nah, jadi ada sahabat yang bertanya, kenapa sih Nabi Muhammad itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kok berpuasa banyak? Ya, banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Rasul menyebutkan, ya, bahwa bulan Sya'ban itu, kata Nabi, taghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Jadi kata Nabi, bulan Rajab itu banyak yang dilalaikan atau dilupakan oleh
Karena posisinya berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya. Kalau bulan Rajab kan salah satu bulan yang mulia yang disebutkan dalam Al-Qur'an arba'atun hurum. Jadi pada bulan Rajab itu orang-orang banyak yang beribadah, banyak puasa sunnah, sholat sunnah, dan amal-amal yang lain. Karena orang yang beramal pada bulan yang dimuliakan itu pahalanya dilipat gandakan. Dan berada di antara bulan apalagi bulan Ramadan, orang banyak yang meningkatkan amal ibadahnya lagi, karena pahala yang orang beribadah pada bulan Ramadan itu pahalanya dilipat ganda. Jadi Nabi itu ditanya, kenapa sih Nabi itu kok banyak berpuasa di bulan Sya'ban itu? Kata Nabi, wa huwa syahrun. Ya. Karena pada bulan Sya'ban itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Kata Rasulullah, karena pada bulan Sya'ban itu turfa'u fihil a'mal. Pada bulan itu, bulan Sya'ban maksudnya adalah bulan turfa'ul a'mal, bulan diangkatnya amal ila rabbil alamin, diangkat ila rabbil alamin kepada Tuhan sekalian. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan pengangkatan amal seorang hamba yang distorkan, diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu. Ya. Jadi kata Nabi, bulan Sya'ban adalah bulan pengangkatan amal ila rabbil alamin. Jadi pengangkatan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal tahunan itu, setiap tahun amal itu diangkat, diserahkan. Buku catatan amal seseorang itu, buku catatan manusia dalam satu tahun itu diberikan kepada Allah, disetorkan kepada Allah oleh malaikat, maka disetorkanlah pada bulan Sya'ban. Terus apa kata Nabi? Fa uhibbu, ya, maka aku suka, kata Nabi, maka aku senang, ayyurfa'a amali, amalku itu diangkat, kata Nabi, wa ana shaimun, sedangkan aku, kata Nabi, dalam keadaan berpuasa. Jadi Nabi memperbanyak berpuasa di dalam bulan Sya'ban itu, karena di dalam bulan Sya'ban diangkatlah amal perbuatan, catatan amal seseorang diangkat dan dilaporkan kepada Allah. Jadi amal tahunan itu dilaporkan kepada Allah oleh malaikat di dalam bulan Sya'ban. Jadi kata Nabi, makanya aku memperbanyak puasa di dalam bulan Sya'ban ini, fa uhibbu, ya, ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Aku suka, kata Nabi, di mana amalku itu diangkat, dilaporkan kepada Allah sedangkan aku dalam keadaan berpuasa.